Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dicintai Allah, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, karena atas nikmat yang dikasih oleh Allah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa terus istiqomah di jalannya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, dewasa ini kita masih menghadapi dan melawan virus, ya, seperti yang teman-teman ketahui, yakni virus COVID-19. Ya, virus ini dapat menyerang siapa saja, tidak pandang umur dan tidak pula pandang jenis kelamin. Ya, seperti yang anak-anak ketahui bahwa coronavirus ini adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, ya. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Sebenarnya apa sih gejala dari virus corona ini gitu? Ya, jadi gejala awal infeksi virus corona ini atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Ya, bedanya penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan dapat batuk berdarah gitu. Nah, sesak nafas atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Ada beberapa gejala yang bisa muncul gitu pada infeksi virus corona, meskipun jarang, tapi ini bisa muncul di beberapa kasus. Yang pertama adalah diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, lalu hilangnya kemampuan untuk mencium bau, ruam di kulit. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah si penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Nah, penyebab dari virus COVID-19 ini ternyata disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada bagian besar kasus umumnya yaitu tadi dia ada yang berat dan juga ada yang ringan, ada yang sedang sampai ada yang berat. Namun virus ini seperti MERS atau SARS. Ya, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang si penderita itu yang batuk-batuk atau bersin. Lalu memegang hidung atau mulut, ya, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu setelah itu menyentuh benda yang terdapat percikan dari si ludah orang yang terkena COVID itu. Lalu melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Nah, teman-teman, ada beberapa pengobatan virus COVID-19. Nah, pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebab infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah
Yang pertama, merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Lalu maksudnya meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Lalu menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Setelah itu menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Sementara untuk pasien yang gejalanya berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalankan karantina di rumah sakit rujukan. Ya, metode perawatan yang diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, lalu pemasangan ventilator atau alat bantu pernafasan, lalu selanjutnya pemberian obat seperti pengencer darah, anti peredangan, anti interleukin, ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata seperti yang teman-teman ketahui bahwa vaksinasi adalah merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun yang harus perlu diingat, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, demikian pembekalan tentang virus corona. Semoga anak-anak semua sehat dan terus menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa teman-teman, selain menjaga protokol kesehatan, teman-teman juga jangan lupa untuk vaksin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.